Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan tafsir Safwatut Tafasir. Jadi kalau kemarin ayat yang kita baca itu adalah ayat yang berkaitan dengan poligami. Nah, kali ini kita akan baca ayat yang membicarakan tentang mahar. Allah SWT berfirman, wa atun nisa aswaduqatihinna nihlah. Berikanlah kepada wanita-wanita yang kalian nikahi mahar-mahar mereka nihlah dengan kerelaan hati. Fa in tibana lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Jika mereka para istri itu memberikan sebagian mahar mereka kepada kalian dengan kerelaan hati, fakuluhu hani'an mari'a, maka makanlah, gunakanlah mahar tadi dengan halal dan baik. Nah, ini kurang lebih makna daripada ayat yang barusan kita baca ini. Nah, coba kita kaji ayat ini lebih mendalam. Nah, di sini Allah SWT berfirman, wa atun nisa asaduqatihinna nihlah. Berikanlah kepada wanita-wanita yang kalian nikahi mahar-mahar mereka dengan kerelaan hati. Nah, beliau di sini mentafsirkan u'tun nisaa muhurahunna atiyatan anti bin nafsin. Berikanlah kepada istri-istri kalian muhurahunna, mahar-mahar mereka, atiyatan sebagai pemberian, anti bin nafsin, yaitu dengan kerelaan hati. Jadi hendaknya ketika suami itu memberikan mahar kepada istri-istri mereka, hendaknya dengan kerelaan hati, jangan sampai dengan rasa terpaksa. Sehingga di situ ada yang namanya timbal balik dari dua pasang tadi, suami dan istri. Karena pernikahan itu adalah merupakan akad muawadhah. Jadi pernikahan itu merupakan akad muawadhah, yaitu akad yang di situ ada saling timbal balik. Suami memberikan mas kawin kepada istri, kemudian istri menghalalkan dirinya, menyerahkan dirinya untuk dinikmati oleh suaminya. Jadi pernikahan itu merupakan akad muawadhah atau saling timbal balik. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu yang disebut dengan mahar? Nah, di sini ada penjelasan dan definisi apa itu mahar yang saya ambil dari kitab Fathul Mu'in. Di sini beliau menyebutkan faslun fis shadaq, fasal di dalam masalah shadaq. Shadaq ini mahar. Wa huwa adapun shadaq atau mahar itu adalah ma wajaba binikahin aw wat'in, yaitu sesuatu yang wajib dengan sebab akad nikah atau dengan sebab jima. Jadi mahar itu adalah kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istri dengan sebab akad nikah atau jima. Nah, yang perlu diketahui bahwasannya mahar ini tidak termasuk rukun nikah. Artinya pernikahan itu hukumnya tetap sah walaupun tanpa adanya mahar. Tetapi walaupun mahar itu bukanlah rukun nikah, jika suami tidak membayar maharnya kepada istrinya, maka dia berdosa dan zalim dia. Jadi mahar itu ibaratnya adalah seperti simbol keseriusan suami untuk menikahi istrinya. Jadi mahar itu adalah simbol keseriusan suami untuk menikahi istrinya. Nah, kemudian berapa jumlah mahar yang harus diberikan kepada istri dalam mazhab Syafi'i? Itu enggak ditentukan. Yang penting sesuatu yang dijadikan mahar tadi itu adalah sesuatu yang punya nilai atau punya harga. Nabi SAW beliau bersabda, aktsaruhunna barakatan aqalluhunna shadaqan. Kata Nabi, wanita yang paling banyak barokahnya itu adalah aqalluhunna shadaqan, yaitu yang paling sedikit maharnya. Artinya hadis ini mengisyaratkan bahwasanya hendaknya dalam masalah pernikahan, dalam masalah mahar itu hendaknya dimudahkan. Jangan sampai dengan mahar yang besar jumlahnya sehingga enggak jadi nikah. Intinya permudah dalam masalah mahar.
Kemudian kenapa mahar itu disebut dengan sodak? Nah, di sini beliau menjelaskan wasumya bidzalika, dan sodak mahar itu disebut dengan sodak. Kenapa? Li isy'arihi, karena memberikan pengertiannya definisi tadi, ma wajaba binikahin awat'in tadi, memberikan isyarahnya tadi, memberi pengertiannya definisi tadi, bisidqi raghbati batilihi fin nikah, yaitu dengan benarnya keinginannya orang yang memberikan mahar dengan menikah. Jadi kata beliau kenapa sodak itu bernama sodak yang maknanya mahar itu bermakna mahar. Jawabannya karena benarnya keinginan orang yang memberikan mahar tadi, benarnya keinginannya dia fin nikah, di dalam menikah. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada lanjutan ayatnya. Fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'ah. Jika hati-hati mereka para istri itu senang dengan memberikan sesuatu dari mahar. Nah, beliau di sini mentafsirkan fa in tabat nufusuhun bihi bati syai'in minas shadaq. Fa in tabat nufusuhun, jika hati-hatinya para istri itu dengan sukarela bihibati syai'in minas shadaq, dengan memberikan sebagian daripada maharnya. Jadi jika para istri itu sukarela dengan dan senang hati di dalam memberikan mahar mereka kepada suaminya, maka boleh bagi suami untuk menggunakan mahar tadi. Jadi memberikannya istri mahar kepada suami itu adalah haknya istri. Jadi mahar itu adalah miliknya istri. Nah, ketika istri ingin memberikan kepada suaminya, mungkin suaminya itu kurang di dalam modal usahanya atau yang lainnya, maka boleh bagi istri memberikan maharnya tadi kepada suaminya, boleh. Itu adalah hak istrinya. Oleh karenanya di sini disebutkan ketika istri tadi dengan sukarela memberikan sebagian mahar mereka kepada suami-suami mereka, fakuluhu hani'am mari'ah. Di sini disebutkan gunakanlah mahar-mahar tadi dengan baik dan benar. Jadi jika para istri itu sukarela memberikan mahar kepada para suami, maka gunakanlah, kata Allah, mahar tadi itu dengan enak dan baik. Hani'an mari'ah, dengan enak dan baik. Ayat maksudnya adalah fakhudhu dzalika syai'il mauhub halalan thayyiban, yaitu ambillah sesuatu yang diberikan itu dengan halal wa thayyiban, dan dengan baik. Artinya gunakanlah mahar yang diberikan istri-istri kepada kalian tadi secara benar dan baik dan bermanfaat. Tentunya bermanfaat untuk keluarga, bukan untuk pribadi. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.